Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Setiani selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba kini menyerang berbagai sendi kehidupan masyarakat. Bahkan kalangan pekerja atau profesional merupakan sasaran kerawanan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Gaya hidup, tekanan pekerjaan, dan pecandu narkoba disinyalir sebagai salah satu penyebabnya. Dalam perusahaan apapun, penyalahgunaan narkoba oleh pekerja akan membawa dampak buruk bagi kinerja dan produktivitas perusahaan tersebut. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drug. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Setiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja. Para pekerja sebagai tulang punggung kemajuan industri dan ekonomi bangsa perlu terus diberikan informasi mengenai ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba secara baik dan benar. Kalangan profesional atau pekerja diindikasikan sangat rentan terjerumus pada persoalan narkoba. Kondisi tersebut dirasakan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Prio Sidi Pratomo. Menurut Prio, faktor utama pekerja terjerumus narkoba biasanya diakibatkan oleh faktor lingkungan, serta stres akibat tekanan pekerjaan. Ya, ada beberapa hal yang memungkinkan mereka terjerumus. Pertama adalah level pendidikan. Ya. Jadi bisa saja karena level pendidikannya tidak terlalu tinggi, sehingga dia mudah dipengaruhi oleh kawan yang itu biasanya bermula dari karena persoalan lingkungan, misalnya stres karena pekerjaan, kemudian juga dia masuk di dalam yang belakangan ini orang sering melakukan kegiatan yang katakanlah duduk-duduk di kafe, clubbing, semacam itu, ya itulah biasanya dari sana mereka biasanya mendapatkan pintu masuk manakala sedang stres, kemudian mendapatkan kawan yang tidak tepat dan juga kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba.
Perusahaan, menurut Prio, telah memiliki prosedur dan standar kesehatan bagi pekerjanya. Khusus mengenai masalah narkoba, menurut Prio, diharapkan perusahaan memiliki sistem pencegahan narkoba, seperti melakukan tes kesehatan dengan secara acak, melakukan sosialisasi bahaya narkoba, dan bekerja sama dengan para penegak hukum. Yang pertama barangkali, karena ini menyangkut tenaga kerja, di tempat pekerjaannya harusnya ada suatu sistem, di mana sistem itu secara tidak langsung akan membuat para pekerja sadar bahwa mereka tidak boleh menggunakan narkoba. Jadi pada saat tes masuk sebagai karyawan, itu mestinya tes narkoba dilakukan. Dengan demikian mereka akan menyadari bahwa itu adalah bagian yang tidak boleh mereka terkait dengan hal-hal seperti itu. Tentu yang kedua harus ada juga sosialisasi tentang narkoba di kalangan pekerja ini. Kemudian mungkin kalau di daerah-daerah yang rawan atau di daerah-daerah yang endemik begitu, harus ada sesuatu sistem yang secara acak dan pada periode tertentu dilakukan semacam screening sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Yang berikutnya tentunya kita menjelaskan apa sanksinya kalau mereka memakai narkoba terhadap kelangsungan pekerjaan mereka sendiri. Dan satu hal lagi tentunya mereka harus bekerja sama dengan penegak hukum yang menangani persoalan-persoalan tentang narkoba. Seseorang yang memiliki suatu pekerjaan, dia menganggap memiliki satu kehormatan. Oleh karena itu, dia berharap agar para pekerja memiliki sikap positif dalam bekerja, motivasi yang kuat, dan cerdas dalam bersosialisasi. Dengan begitu, menurut Prio, para pekerja akan terhindar dari persoalan narkoba. Pekerjaan itu adalah sebetulnya bagian dari satu nilai. Ya, kalau orang mempunyai pekerjaan, maka orang itu mempunyai suatu kedudukan di dalam strata masyarakat, kedudukan yang terhormat karena orang itu punya pekerjaan. Oleh karena itu, pekerjaan itu sendiri harus dia jaga dengan baik, ya. Dalam artian, maka jangan sampai peluang pada pekerjaan itu disia-siakan hanya karena persoalan keteledoran termasuk dengan memakai narkoba tadi. Artinya sebagai seorang pekerja, mereka harus mempunyai tentang sikap positif, motivasi yang kuat, dan juga ada kegigihan serta ada kecerdasan tentang mereka adalah bagian dari segmen pekerja, di mana pekerja itu sendiri atau pekerjaan itu sendiri merupakan satu tata nilai yang sangat bergengsi di dalam satu lingkungan masyarakat. Artinya kalau dia bekerja, dia bukan penganggur, di mata orang jauh lebih baik. Itu mereka harus jaga betul, jangan sampai mereka terlempar akibat dari pemakaian narkoba. Yang paling akhir tentunya dia harus bisa memilih tempat atau lingkungan tempat dia. Ya, biasanya katakanlah clubbing atau katakanlah bersosialisasi, dan juga teman bersosialisasi yang jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Saya kira itu tipsnya. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.
Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jika lingkungan kerja sudah disusupi oleh narkoba, maka akan menimbulkan gangguan kinerja sebuah perusahaan. Sehingga tujuan dari perusahaan akan sulit tercapai. Perlu ada pembekalan yang dilakukan oleh setiap instansi dan perusahaan kepada pekerja untuk menjauhi jerat narkoba. Profesi di bidang konstruksi merupakan profesi yang syarat akan tekanan dan beban. Para profesionalnya dituntut bekerja tepat waktu dan dalam keadaan kondisi prima. Selayaknya kalangan pekerja lainnya, tidak ada toleransi bagi mereka untuk menjadi penyalahguna narkoba. Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Satrio Herlambang mengatakan, seseorang terjerumus narkoba dalam lingkungan pekerjaan berawal dari coba-coba. Faktor lainnya menurut Satrio adalah sebagai bentuk dari pelarian dari masalah yang dihadapinya. Jadi yang menimbulkan orang-orang para pekerja kita terlibat narkoba itu biasanya karena ada permasalahan yang kompleks ya. Tiap individu itu kan mempunyai permasalahan masing-masing. Jadi beberapa individu mungkin ada yang mencoba-coba menggunakan narkoba untuk sekedar pelarian atau pelampiasan yang sesaat gitu. Itu mungkin yang mengakibatkan seseorang itu terjerumus pada narkoba. Selain itu, Satrio Herlambang juga menjelaskan, seorang pekerja menyalahgunakan narkoba biasanya dipicu oleh suasana kerja yang kurang kondusif dan pola pergaulan. Oleh karena itu, mudah sekali bagi para pekerja terjerumus narkoba bila tidak pandai bersikap positif dalam bersosialisasi. Faktor-faktor yang menjadi pemicu biasanya lingkungan kerja atau pergaulan, suasana kerja yang tidak kondusif, itu yang mengakibatkan para pekerja kita terjerumus pada narkoba. Untuk mencegah diri dari narkoba dalam lingkungan kerja, Satrio Herlambang menyarankan tetap berpikir positif, menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman, dan banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan sikap tersebut, menurut Satrio Herlambang, para pekerja tidak akan mudah tergiur pada penyalahgunaan narkoba. Tetap berpikir positif, ciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman, serta dekatkan diri selalu pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Penyalahgunaan narkoba oleh pekerja akan mengganggu produktivitas dan mengancam keselamatan kerja seluruh karyawan. Maka dari itu diperlukan upaya pencegahan yang sinergis dari semua pihak, khususnya kalangan industri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja. Harapan mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba tentu tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah atau beberapa kelompok masyarakat saja. Kalangan perusahaan swasta adalah salah satu elemen penting untuk mendukung gerakan nasional, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Seperti halnya
yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Di antara berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR-nya, perusahaan tambang batubara ini melakukan kampanye dan penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba di wilayah kerjanya. Upaya ini, menurut Chief CSR, Officer PT Adaro Energi Indonesia, Muhammad Effendi, merepresentasikan komitmen perusahaan yang anti akan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik di lingkungan intern perusahaan dan eksternal perusahaan. Kegiatan operasional batubara mau tidak mau menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Ada ribuan dari pegawai-pegawai kita yang bekerja di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan batubara ini. Karena adanya karyawan-karyawan tersebut, maka mereka akan membelanjakan uang-uangnya di daerah tersebut. Belum lagi akibat yang ditimbulkan karena multiplier effect dari operasional ini. Jadi secara singkat kita mengatakan bahwa kesejahteraan pada umumnya bagi masyarakat yang berada di wilayah tambang ini akan terangkat secara baik. Uang akan banyak beredar, kehidupan akan membaik. Namun di balik semua kesejahteraan tersebut, ada suatu ancaman, yaitu adalah dari agen-agen atau penyebar narkotika. Mereka bisa saja menganggap ini adalah suatu pasar baru bagi mereka. Oleh karena itu, Adaro Indonesia melalui yayasannya sangat terpanggil untuk bisa mencegah agar kegiatan narkotika ini tidak merenggut nasib bangsa kita, nasib generasi muda kita ke arah jurang yang membahayakan. Sebelum mereka terganggu, sebelum mereka tergoda, maka kita harus melakukan kegiatan proaktif dengan melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap narkotika. Mulai dari penjelasan-penjelasan kepada mereka, sampai dengan menjelaskan bagaimana bahayanya yang akan ditimbulkan oleh pengguna-pengguna narkotika ini. Dan yang menjadi sasaran kita adalah mulai dari kalangan pelajar sampai dengan karyawan-karyawan muda yang apabila kita tidak perhatikan bisa menjadi sasaran bagi para penyebar-penyebar narkotika tersebut. Sehingga tanpa ada suatu permintaan atau kepaksaan atau diminta oleh mana-mana, sudah merupakan panggilan hati nurani kita bahwa kita datang untuk memajukan masyarakat, ekonomi, dan kesejahteraan di sekitar wilayah tambang, tetapi kita juga akan melakukan pencegahan-pencegahan agar mereka senantiasa tetap berada di jalan yang baik, tidak terganggu atau tidak tergoda oleh gangguan atau narkotika, rangsangan-rangsangan narkotika tersebut. Perusahaan kami adalah perusahaan batubara, dan operasional dari batubara ini bisa sangat panjang, bisa 20, 30, 40 tahun atau lebih, tergantung dari deposit dari batubara yang ada di daerah tersebut. Nah, selama kita beroperasi, kita akan selalu memperhatikan masyarakat yang ada di sekeliling kita, sehingga kegiatan anti narkotika ini tidak akan berhenti saat ini saja, melainkan selama kita masih ada di sana, kita akan selalu tetap berusaha menopang agar masyarakat tidak terganggu atau tergoda dengan narkotika ini. Utamanya adalah generasi muda tentunya, ya, mulai dari siswa pelajar maupun sampai para karyawan dan anggota masyarakat lainnya. Program kampanye dan penyuluhan anti narkoba ini dilaksanakan oleh Yayasan Adaro Membangun Negeri di bawah naungan PT Adaro Energi Indonesia. Menurut Deputi Direktur Yayasan Adaro Membangun Negeri, Ignatius Irianto, kegiatan yang dilakukan di wilayah kerja perusahaan tambang yang berlokasi di Kalimantan ini ditujukan kepada berbagai segmen masyarakat, khususnya kalangan remaja dan siswa pelajar di wilayah tersebut. Adaro lewat program CSR-nya itu bermaksud ya dengan sangat serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi dia. Nah, kita sadar
apapun yang dilakukan baik oleh pemerintah, oleh swasta, oleh pihak manapun untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, itu akan gagal total kalau masyarakat, generasi mudanya itu terkena narkoba. Nah, yang kita lakukan tentu saja kita tidak masuk ke tindakan pemberantasan, ya. Kita pencegahan, jadi kampanye agar semua masyarakat target grup kita sadar, lalu melakukan proses multiplikasi. Orang yang sudah sadar, dia menyadarkan orang sekitar. Pola-pola seperti membentuk duta anti narkotik, mendidik pendidik sebaya atau peer educator, ya, itu adalah pola-pola yang kita lakukan. Untuk melakukan campaign kita butuh alat bantu, ya, bukan sekedar bicara, ya. Nah, salah satu alat bantu yang yayasan buat itu adalah kita membuat video kampanye anti narkotik 2, satu untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang ini, dan satu untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang ini. Dengan mitra-mitra di luar, kami diterima, disambut dengan baik, ya. Jadi di Kalimantan Selatan misalnya, mulai dari ketika kami memulai kegiatan ini, langsung kami menemui Pak Rudi Arifin. Begitu juga di Kalimantan Tengah dengan Pak Agustin Teras Narang, juga beliau sangat mendukung. Dan ke bawah jajarannya, ya, jadi Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Badan Narkotika Nasional Kabupaten itu juga semua bekerja sama dengan baik, ya, dengan kami dan selalu bersama-sama. Nah, jadi kalau kami melakukan program itu mereka juga ikut bersama, ya, ikut bersama. Begitu juga stakeholder yang lain yang memahami dari sudut medis, ya, metode pengobatan dari dengan metode agamis, ya, itu juga kita sangat didukung. Ketika masuk ke sekolah-sekolah pun pelajar antusias, ya. Upaya ini diharapkan menjadi inspirasi bagi perusahaan swasta lainnya di Indonesia yang memiliki kemampuan dan sumber daya mendukung cita-cita bersama mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Bahaya narkotika sudah menjadi ancaman besar untuk bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi warga di Badua, Kalimantan tercinta ini. Dalam rangka berperan aktif memberantas bahaya narkotika, kami membuat program ini dengan tujuan untuk menyadarkan seluruh masyarakat akan bahaya besar tersebut. Saya juga mengajak seluruh masyarakat dan rekan-rekan dari kalangan dunia usaha untuk bergandengan tangan bersama Badan Narkotika Nasional untuk memerangi bahaya ini. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Say no to drugs. Hore! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Ketika seorang pekerja terjebak pada penyalahgunaan narkoba, maka dia sedang mempertaruhkan masa depan karirnya. Tidak hanya itu, pekerja tersebut sedang menghantarkan keutuhan keluarganya pada kehancuran. Demikian pemirsa, selama 30 menit telah Anda saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.